Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari buku ND Yesus Hapus Aku. Yesus hapus aku, urang mamasaku, audi hakunjungan, dinason martungan, hotok tulung aku, di pardaran aku, Yesus hapus aku. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 8 Maret 2021, tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, orang Yahudi punya pemikiran bahwa sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang dikuduskan, tentu mereka berbeda dengan bangsa yang lain. Begitu sulit mereka untuk dapat bergaul dengan bangsa yang lain. Bahkan mereka menganggap najis jika masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Pemikiran yang demikian menjadikan persoalan-persoalan di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Itulah sebabnya Paulus merasa perlu mengirimkan suratnya untuk memperbaiki permasalahan yang ada pada waktu itu dan memperbaiki hubungan antar jemaat. Satu pesan yang berharga dari surat ini adalah bahwa mereka telah dipersatukan dan dibangun dalam satu dasar yang sama, yaitu Kristus Yesus. Saudara-saudara, Paulus menekankan betapa pentingnya kesatuan dalam jemaat. Memang masing-masing jemaat memiliki perbedaan, namun masing-masing jemaat harus saling menghormati, saling menghargai, serta saling tolong-menolong. Gereja adalah tubuh Kristus. Tiap-tiap anggotanya telah dipersatukan oleh darah Kristus. Kita adalah tubuh Kristus, yang tiap-tiap anggotanya telah dipersatukan oleh darah Kristus. Tugas gereja dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya akan lebih sempurna jika dilakukan dalam kesatuan. Gereja yang benar ialah gereja yang dibangun dan menjadikan Kristus sebagai batu penjurunya. Setiap orang merindukan kesatuan, karena kesatuan akan memberikan kekuatan. Namun sering sekali terjadi perselisihan dalam kesatuan itu. Penyebabnya adalah keinginan diri sendiri, menganggap dirinya lah yang paling benar dari yang lain, serta mengutamakan kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita sebagai umat Allah sejatinya menjadi bait Allah. Hati kita adalah bait Allah yang kudus. Sejatinya biarlah diri kita, hati kita, hidup kita menyembah dan melayani Tuhan. Janganlah membangun bait suci atau diri kita dengan ketamakan, keserakahan, dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita sebagai jemaat Allah, hendaklah kita telah dibangun dalam Kristus, memelihara kesatuan di dalamnya, saling menghargai dan saling membantu dalam iman dan kasih yang daripada Kristus Tuhan dan Raja Gereja. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Di awal pekan ini,
Engkau berikan kami kehidupan kesehatan yang baru. Semua itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini Engkau mengajarkan kami dengan firman-Mu bahwa kami adalah bait Allah yang kudus. Biarlah kiranya kami yang telah dibangun dalam Kristus memelihara kesatuan, saling menghargai, saling membantu dalam iman dan kasih yang daripada Kristus Yesus. Berkatilah kami Tuhan hari ini melakukan segala aktivitas kami yang berkenan di hadapan Allah. Berkatilah tangan-tangan jemaat-Mu yang bekerja sehingga menghasilkan buah-buah yang manis dapat mereka pakai dalam hidup sehari-hari. Juga kami memohon kepada Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit, tompangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan mereka, agar mereka menerima kesembuhan daripada-Mu. Ya Allah Bapa di surga, Engkaulah yang menyembuhkan saudara kami, Nyonya Siringoringo Boru Siregar. Engkau juga yang menyembuhkan Opung Eca Sinaga Boru Hasibuan. Engkau juga yang menyembuhkan Amang Simamora. Ya Allah Bapa di surga, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menyembuhkan mereka. Kami juga memohon kepada Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang menghadapi ragam-ragam penderitaan dan menghadapi ragam-ragam pencobaan, Engkaulah senantiasa memberikan jalan keluar bagi mereka, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati juga anak-anak kami yang bersekolah dari rumah mereka masing-masing. Engkaulah memberikan roh kebaikan, roh ketaatan, sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tidak lupa mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Salam sehat, Shalom.